Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom semuanya. Renungan pagi kali ini akan disampaikan teman kita dari SMP Negeri 37, Angel Stevi. Biarlah pagi hari ini kita boleh memulai dengan ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini kalau kami masih diizinkan Tuhan untuk boleh memulai hari yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kelegaan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru sehingga kami bisa menjalaninya seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Kalau sebentar kami akan renungan pagi, biarlah kami orang-orang yang mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi rema, boleh menjadi bahan renungan kami, supaya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati yang mendengarkan, supaya apa yang didengarkan tidak menjadi sia-sia, tapi biarlah menjadi berkat yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Stevi Angela Veronica Hermawan dari kelas 8F. Pagi ini saya akan membawa renungan yang terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang ke-11. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan gepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan menepat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi di ayat 2 sini dikatakan tempat perlindunganku dan kubuat pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita di sini pastinya pernah dong merasa takut atau khawatir. Misalnya kita mau ulangan nih, kita pasti kan takut kan, nanti gimana ya kalau nilaiku jelek, atau mungkin nanti aku remedi, terutama mungkin kita yang akan mengikuti ujian nasional nanti. Kita harus berdoa pada Tuhan. Kita memang sering takut, tapi di saat ketakutan kita itu datang, terkadang kita sering lupa sama Tuhan. Jadi kita sibuk sama ketakutan kita sendiri. Padahal di saat itu Tuhan siap untuk melindungi kita, membantu kita dan menjaga kita saat kapanpun. Tapi jika kita rajin belajar, kita rajin berdoa, Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga kita dan membantu kita dalam segala hal apapun. Dan tentunya kita juga pernah merasa takut di masa pandemi seperti ini, terutama untuk orang tua kita yang kerja. Mungkin dia sering kan keluar rumah. Kita harus berdoa untuk kesehatan mereka, agar Tuhan melindungi. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta perlindungan Tuhan untuk orang tua kita. Dan di sini ada cerita, ada keluarga, anak, ibu, dan bapak. Anak ini waktu kecil tinggal bersama neneknya, dan ketika ia sudah besar, ia tinggal bersama orang tuanya di rumah orang tuanya. Pada suatu hari di masa pandemi, neneknya sakit. Neneknya menelpon mamanya, dan tak sengaja anak ini mendengar ucapan nenek dan mamanya. Ia mendengar bahwa neneknya sakit. Neneknya badannya panas, tidak enak badan, dan sedikit sesak nafas. Anak itu menangis. Ia berdoa meminta kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan agar neneknya sembuh. Ia tidak mau kehilangan neneknya, karena dari kecil ia dirawat oleh neneknya. Ia menangis pada Tuhan, dan puji Tuhan, Tuhan mendengar doa itu. Pada suatu hari, orang tuanya membawa neneknya ke rumah sakit, dan puji Tuhan, ternyata itu hanya penyakit biasa. Ia sangat senang karena neneknya tidak sakit lebih parah dari itu. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan, dan ini adalah satu bukti bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan gak mau dong kitanya sedih. Tuhan kasih yang terbaik buat kita. Di saat kita berdoa, Tuhan pasti mendengar semua doa kita, asalkan kita tulus meminta dan berdoa pada Tuhan. Dan di segala masalah apapun, jika kita berdoa dan meminta rahmat Tuhan, pasti kita akan bisa melewati masalah itu. Dengan campur tangan Tuhan, kita bisa melewati segala apapun. Percayalah. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah bangun pagi ini, dan karena berkat-Mu juga kami sudah selesai mendengarkan renungan pagi ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk kegiatan kami hari ini. Tolong berkati kegiatan kami hari ini Tuhan sampai malam nanti, dan tolong berkati keluarga kami juga Tuhan yang bekerja bagian di rumah. Tolong sertai mereka Tuhan dimanapun mereka berada, dan tolong berkati kegiatan kami hari ini Tuhan agar bisa berguna bagi orang lain juga Tuhan.
Kami serahkan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi terima kasih buat renungan yang disampaikan oleh Angel Stepi. Biarlah ini benar-benar menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Teman-teman, dalam Mazmur 91 ini sudah sangat jelas bagaimana kita memastikan bahwa kita ini dilindungi oleh Allah kita, dilindungi oleh Tuhan kita. Dan firman ini sangat cocok untuk kehidupan kita di masa-masa pandemi ini. Ada begitu banyak momen-momen yang mungkin tidak masuk akal, bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita, tetapi itu terjadi. Tapi seperti firman Tuhan berkata, sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, bahwasanya Tuhan tetap melindungi kita. Syaratnya cuma satu, kita belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, penyakit sampar dulu itu sangat berbahaya. Makanya orang-orang semua takut terhadap penyakit sampar. Tapi Tuhan jelaskan bahwa itu tidak menjadi masalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini bukan keadaan ini membuat kita semakin takut, tapi justru kita semakin melekat kepada Tuhan. Kita belajar percaya kepada Tuhan. Makanya kita pagi-pagi mencari Tuhan, kita renungan pagi. Ini tidak akan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita, karena kita terlebih dahulu mencari kerajaan-Nya. Kita terlebih dahulu mencari kebenaran-Nya. Kebenarannya ada di dalam firman Tuhan. Nah, mengucap syukurlah ada teman-teman kita yang mau berbagi atau sharing tentang firman Tuhan. Nah, kalian bisa sharing, saling menguatkan. Ini tugas kita, ini pelayanan kita sama-sama. Nah, Mazmur 91 ini menguatkan kita pagi hari ini, supaya dalam keadaan pandemi ini kita tetap belajar percaya bahwa Tuhan tetap melindungi. Mari kita sama-sama terus berdoa, kita sama-sama lekat sama Tuhan. Bahkan kita berdoa untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, pekerjaan orang tua kita, bahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan untuk bangsa dan negara ini. Erik percaya kepada kalian bahwa kalian adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga kalian memilih untuk menjadi orang percaya, bukan orang yang ketakutan terhadap masalah. Sebab percayalah bahwa ketika engkau memilih untuk berserah, ketika engkau memilih untuk mencari Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu nyata adanya di dalam kehidupan kita semua. Kita tidak panjang lebar pagi hari ini, mari kita lakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa di sorga, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah renungan pagi hari ini memastikan kami bahwa kami ada dalam lindungan Engkau, bahwa kami ada dalam naungan Tuhan, sehingga kami tidak takut, kami tidak khawatir akan kehidupan kami, tapi kami mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengampuni kalau kami sering ragu, ampuni kami sering lalai, bahkan kami kadang-kadang tidak percaya terhadap Engkau, bahkan kami terlebih khawatir, bahkan kami diliputi dengan ketakutan. Tapi biarlah melalui renungan pagi hari ini kami dikuatkan kembali bahwa kami ini milik Tuhan, kami ini kepunyaan Tuhan, kami ini kesayangannya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus, Engkau memberkati keluarga, terlebih orang tua kami ya Tuhan. Biarlah mereka dalam keadaan kuat, sehingga mereka terus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya ya Tuhan. Berkati guru-guru kami yang terus mau mengajar kami. Biarlah Engkau berikan hikmat, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka tidak mengalami stres, tapi mereka boleh tetap bersuka cita sekalipun tidak bisa bertatap muka dengan murid-muridnya ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan tetap melindungi. Terlebih Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi ini segera berlalu, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami secara normal, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada.
Biarlah kami hari-hari ini boleh terus merendahkan diri di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang memberkati kami. Dan akhirnya biarlah segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.